Saudara-saudara yang terkasih, salam agung dan hormat kita sampaikan pada Dia, Tuhan dan Raja kita, dalam temu sapa firman-Nya hari ini. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, di setiap dermaga pelabuhan atau pulau-pulau yang ada di tengah laut, selalu dapat kita saksikan ada menara-menara yang tinggi yang dipasangi lampu. Dan kalau malam hari akan terlihat jelas nyala lampunya walau dari kejauhan. Itulah yang disebut mercusuar. Mercusuar berfungsi sebagai menara penanda atau pemandu. Untuk dermaga fungsinya adalah mengarahkan kapal kepada tujuan. Dan kalau mercusuar di pulau-pulau yang ada di tengah lautan, fungsinya adalah untuk pemberitahuan agar kapal jangan kandas atau menabrak pulau tersebut. Yang jelas mercusuar gunanya untuk mengarahkan dan memandu kapal sampai di tujuan. Mercusuar sebagai panduan dan sebagai arah dipakai oleh Rasul Petrus ketika dia mengingatkan orang-orang Yerusalem dengan kata-kata seperti berikut. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Kisah Rasul 2 ayat 25. Saudara-saudara, firman ini diucapkan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang yang berkumpul di Yerusalem pada saat pencurahan Roh Kudus. Ia mengingatkan orang banyak bahwa walau mereka menyalibkan Yesus, walau Yesus mati, tetapi Allah membangkitkannya dan justru dengan demikian keselamatan itu sudah disediakan. Kebangkitan Yesus menjadi awal kehidupan baru dan keselamatan kekal. Ini adalah suatu pemahaman baru karena konsep pemahaman orang Yahudi bahwa kehidupan baru akan terjadi ketika Mesias datang. Dan Mesias yang mereka harapkan adalah tokoh luar biasa, pahlawan untuk menaklukkan musuh-musuh mereka. Nah, ketika Yesus datang dan mengaku sebagai Mesias, orang Yahudi tidak pernah mengakuinya dan bahkan membunuh. Karena menurut mereka, Yesus sedang menghujat Allah karena berani mengaku sebagai Mesias. Sementara ciri Mesias yang ditampilkan Yesus sangat jauh dari harapan mereka. Tetapi ketika kebangkitan Yesus terjadi, orang-orang tersadar bahwa Mesias yang mereka harapkan sudah diwujudkan dalam diri Yesus. Karena Mesias yang sebenarnya adalah juru selamat, pembebas, penebus dari kuasa dosa dan kuasa kejahatan. Mesias yang sebenarnya adalah yang memulihkan hubungan yang sudah rusak kepada Tuhan. Dosa telah memisahkan kita dari Allah, dosa membuat kita terasing dari Tuhan. Dan Yesus telah menebus kita dari dosa dan hubungan kepada Allah menjadi benar. Saudara-saudara, inilah yang diingatkan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang yang berkumpul di Yerusalem, bahwa apa yang kamu lakukan dengan menyalibkan Yesus, justru itulah sumber dari segala anugerah Tuhan kepada orang percaya, di mana kematiannya membuka jalan kepada Bapa, di mana dosa dan kematian tidak lagi punya kuasa dan tidak lagi menakutkan. Kemudian kehidupan Yesus menjadi cerminan yang jelas bagaimana hidup yang mempunyai tujuan. Hidup bukan lagi di dalam perhambaan, hidup bukan lagi di bawah kutuk, hidup bukan lagi berpusat pada Taurat, tetapi hidup sudah diarahkan kepada tujuan yang jelas, kepada pemaknaan, mempunyai arti, mempunyai tujuan. Itulah yang mau dikatakan oleh Petrus, di mana di dalam Yesus arah pandang orang percaya sudah jelas. Tujuan perjalanan kehidupan pasti, segala kegelapan diterangi, ketidakpastian dicabut, keraguan-raguan dibuang. Kalau kapal di laut dipandu melalui mercusuar untuk menuju pelabuhan, untuk menghindari karang atau pulau di tengah lautan, maka di dalam Yesus kita dipandu dan diarahkan kepada tujuan, dibawa kepada kepastian. Dengan demikian,
Di tengah seluruh persoalan dunia yang kita hadapi sekarang, yang sering membuat arah dan pemahaman kita bisa jadi keliru, maka arahkan mata, tujukan pandangan kepada Dia, karena Dialah pandu, Dialah tujuan. Apapun yang kita hadapi saat ini, apakah persoalan ekonomi yang pada belakangan ini akan semakin susah, apakah persoalan anak-anak dengan berbagai permasalahannya, apakah akibat perubahan yang begitu cepat, akibat teknologi yang begitu cepat, bagaimana kita menghadapinya? Renungan ini menjadi kekuatan kita, bahwa Dia selalu ada di setiap kehidupan, maka pandanglah Dia, arahkan mata dan hati kepadanya, yaitu Tuhan kita. Amin.